Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana perjalanan haji reguler, yaitu yang berisi mengenai syarat, rukun, wajib haji, talbiyah, zikir dan doa-doa dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Kemudian ada syarat haji. Syarat haji itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu ataupun istiqomah. Selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, serta yang terakhir yaitu takdim. Kemudian ada wajib haji. Wajib haji itu ada 6. Yang pertama ihram dari miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, yang ketiganya mabit di Mina, yang keempatnya melontar jumroh, yang kelimanya menjauhi diri dari larangan ihram, serta yang keenam yaitu tawaf wada. Yaitu keberangkatan jamaah haji dari Indonesia menuju tanah suci, yaitu tahap persiapan air sebelum memasuki wilayah haji. Kegiatannya yaitu masuk asrama haji. Yang pertama yaitu cek kesehatan, kemudian dokumen pelepasan resmi, berangkat naik pesawat. Tujuannya yaitu menyiapkan fisik, mental, dan administrasi jamaah. Nah sebelum kita pergi menuju tanah suci, yaitu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha inna robbila ghafurur rahim, subhanalladzi saharolana wa makuna lahu muqrinina wa inna ila robbila munqalibuna. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka fi syafarina hadza birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawin alaina syafarona hada wa bi'ana budahu. Allahumma anta sahibu fi syafari wa khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wati syafari wa kabati manggoli wa su'i muqalabi fil mali wal ahli. Itu ketika kita tiba di Madinah. Nah di Madinah ini dikunjungi sebelum atau sesudah haji. Nah ini tergantung kloternya. Nah kegiatan di Madinah ini kita akan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke makam Rasulullah SAW. Yang ketiga itu kita bisa ke Raudhah, tetapi jika kondisi itu memungkinkan. Nah tujuannya ke Madinah ini yaitu untuk menambahkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di Madinah ini kita akan memasuki masjid, ada doanya yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Miqat ini adalah bagian paling penting. Miqat adalah tempat mulai ihram dan niat. Jika tidak ihram dari miqat, maka akan dikenakan dengan dam ataupun denda. Nah miqat ini ada 2 opsi, yaitu miqat jamaah Indonesia yang biasanya di Bir Ali ataupun Dzulhulaifah, yaitu untuk jamaah dari Madinah ke Makkah. Sedangkan yang kedua yaitu Yalamlam, yaitu niat di pesawat untuk jamaah langsung ke Makkah dari Indonesia. Dilakukan saat miqat ini adalah urutan wajib dan sunnah. Yang pertama yaitu mandi sunnah ihram, kemudian yang kedua pakai pakaian ihram, yang ketiga sholat sunnah ihram, yang keempat niat ihram, yang kelima membaca talbiyah, yang keenam yaitu niat umroh ataupun tamattu. Setelah itu kita melaksanakan niat umroh tamattu, yaitu labbaik Allahumma umrotan. Kemudian dilanjut dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Rangkaian dalam umroh tamattu ini yaitu melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sya'i dari Bukit Safa ke Marwah, yang ketiga yaitu tahallul ataupun potong rambut. Nah tujuan adanya umroh tamattu ini yaitu untuk melepaskan ihram dan menunggu hari haji. Kemudian dilanjut dengan tanggal 8 Dzulhijjah ataupun tarwiyah. Nah ini tuh adalah awal ibadah haji. Ihram haji dimulai dari Mekah. Nah kegiatannya tuh yang pertama niat ihram haji, kemudian berangkat ke Mina, mabit di Mina. Nah di sini ada niat haji yaitu labbaik Allahumma hajja, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita tiba di Mina, kita juga membaca doa Allahumma hadina famnu alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli tau'atika. Setelah tiba di Mina, para jemaah menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, tepat pada waktunya, bukan digabung ataupun dijamak, tetapi sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya dijamak qashar menjadi 2 rakaat. Kemudian bermalam ataupun mabit, yaitu disunahkan untuk bermalam di Mina hingga matahari terbit pada tanggal 9 Dzulhijjah.
terbit pada pagi tanggal 9 Zulhijjah sebelum bertolaknya ke Arafah. Nah, di sana di Mina itu kita memperbanyak waktu untuk berdiam diri, berdoa, berzikir serta membaca Al-Qur'an, memperbanyak bacaan talbiyah sebagai persiapan mental dan spiritual untuk melaksanakan puncak haji di Arafah keesokan harinya. Selanjutnya pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu wukuf di Arafah. Nah, ini tuh wukuf di Arafah adalah rukun haji paling utama. Tidak sah haji tanpa wukuf. Kegiatan yang dilakukan saat wukuf di Arafah yaitu berdoa, berzikir dari zuhur sampai maghrib. Zikirnya tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selanjutnya kegiatan ketika kita wukuf di Arafah yaitu mengadakan sholat jamak takdim, yaitu melaksanakan sholat zuhur dan asar secara gabung takdim di waktu zuhur. Kemudian juga mendengarkan khutbah wukuf, menyimak khutbah yang disampaikan oleh penceramah, yaitu kemudian merendahkan diri, menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berjalan ke Muzdalifah yaitu pada malam 10 Zulhijjah. Nah, ini tuh bertujuan yaitu tempat singgah wajib walaupun sebentar. Kegiatan yang dilakukan saat di Muzdalifah ini yaitu mabit dan mengambil batu jumroh. Tujuannya yaitu persiapan untuk melempar batu jumroh. Selanjutnya kita di tanggal 10 Zulhijjah yaitu kita tiba di Mina. Nah, ketika tiba di Mina ada doanya yaitu Allahumma hadihi Mina famnu alayya bima mananta bihi ala auliyaika wa ahli ta'atika. Nah, di Mina ini kegiatannya kita yaitu melempar jumroh Aqobah, kemudian tahalul awal, kemudian tawaf ifadah dan sa'i jika belum. Doa melempar jumrohnya yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian ada doa tahalul juga, Allahumma ja'ali kulli sya'rin nuron yaumal qiyamah. Kemudian dilanjut dengan hari tasyrik yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Nah, ini tuh adalah hari penyempurnaan haji yang dimana kegiatannya yaitu mabit di Mina, kemudian melempar 3 jumroh setiap harinya yaitu ula wusta Aqobah. Dan rangkaian terakhir dari ibadah haji ini adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Wajib ini tuh tawaf wada tuh jika ditinggalkan maka akan kena denda ataupun dam.